Hai. Ketemu lagi dengan Rudi Langitan dalam Inspirasi 5 Menit. Pada tahun 1971, surat kabar New York Post menulis kisah nyata tentang seorang pria yang hidup di sebuah kota kecil di White Oak, Georgia, Amerika. Pria ini menikahi seorang wanita yang cantik dan baik. Sayangnya, pria ini tidak pernah benar-benar menghargai istrinya. Ya, dia tidak pernah menjadi seorang suami dan ayah yang baik. Dia seringkali pulang tengah malam dalam keadaan mabuk dan bahkan seringkali membuat kekacauan di rumahnya, memukuli anak-anak dan istrinya. Demikianlah terjadi berulang-ulang. Suatu malam dia memutuskan untuk mengadu nasib ke kota besar, New York. Sang suami kemudian mencuri uang tabungan istrinya. Lalu dia naik bis menuju ke utara, ke kota besar, ke kehidupannya yang baru bersama beberapa temannya. Dia pun memulai bisnis baru. Untuk beberapa saat dia menikmati hidupnya. Seks, gambling, dan drug menjadi lekat dengan hidupnya. Dia menikmati semuanya. Bulan berlalu, tahun berlalu, demikianlah bisnisnya pun kemudian gagal. Ia mulai kekurangan uang, lalu dia mulai terlibat dalam perbuatan kriminal. Bahkan dia terlibat dalam bisnis pencucian uang yang kemudian ia menulis cek palsu dan menggunakannya untuk menipu banyak orang. Akhirnya, pada suatu saat yang naas, dia pun tertangkap. Polisi kemudian menjebloskannya ke dalam penjara dan pengadilan pun memutuskan dia 3 tahun penjara. Menjelang akhir masa penjaranya, dia mulai merindukan rumahnya di White Oak. Dia merindukan istri, dia merindukan keluarganya. Akhirnya, di ujung dari masa tahanannya, dia pun memutuskan untuk menuliskan surat kepada istrinya untuk menceritakan betapa menyesalnya dia. Ia menulis dan mengungkapkan seluruh isi hatinya bahwa dia masih sangat mencintai istri dan anak-anaknya dan berharap dia masih boleh kembali dan diterima oleh istri dan anak-anaknya. Namun, sang suami juga mengerti dengan apa yang pernah ia lakukan. Mungkin apa yang ia ungkapkan ini sudah terlambat. Oleh karena itu, ia mengakhiri suratnya dengan menulis, "Sayang, engkau tidak perlu menunggu aku. Namun jika engkau masih ada perasaan terhadap aku, maukah engkau menyatakannya? Maukah engkau memberikan aku tanda? Jika kau masih mau aku kembali kepadamu, ikatkanlah sehelai pita kuning sebagai tanda bagiku pada satu-satunya pohon beringin atau pohon oak yang berada di alun-alun kota. Apabila aku lewat dan tidak menemukan sehelai pita kuning, tidak apa-apa. Aku akan tahu dan mengerti. Aku tidak akan menyalahkan dirimu. Aku tidak akan turun dari bis dan aku akan terus menuju Miami, tujuan baru. Dan aku pun berjanji untuk tidak pernah lagi mengganggu engkau dan anak-anak seumur hidupku." Akhirnya hari pelepasan itu pun tiba. Sang suami sangat gelisah. Dia tidak menerima surat balasan dari istrinya. Dia tidak tahu apakah istrinya menerima suratnya. Atau sekalipun istrinya menerima dan membaca suratnya, apakah istrinya mau menerima dan mengampuni dia. Sang suami pun naik bis menuju Miami, Florida, yang akan melewati kampung halamannya White Oak.
Dia sangat gugup dan gelisah. Dan orang-orang di bis bertanya, "Mengapa engkau gelisah?" Seisi bis kemudian mendengar ceritanya. Dan mereka meminta kepada Pak supir bus, "Pak, tolong Pak, jika kita lewat kota Waipu, jalanlah pelan-pelan. Kita mesti melihat apa yang akan terjadi." Hati sang suami berdebar-debar saat bis itu mendekati pusat kota Waipu. Dia tidak berani mengangkat kepalanya. Keringat dingin mengucur deras. Dan menjelang belokan terakhir menuju alun-alun kota, dia tidak sanggup untuk melihat keluar jendela bisnya. Ia hanya menunduk. Dalam kegugupannya, ia pun bertanya, "Apakah ada sehelai pita kuning di pohon oak?" Serempak penumpang yang lain berkata, "Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada sehelai pita kuning. Kami tidak melihat sehelai pita kuning. Melainkan ada 100 helai pita kuning bergantungan di pohon oak itu. Oh, seluruh pohon itu telah dipenuhi pita kuning." Demikianlah sorak-sorai penumpang bis yang ikut-ikutan tegang dalam bis tersebut. Akhirnya, semua penumpang sepakat mengantar pria yang disambut oleh kehangatan cinta dari istri dan anak-anaknya yang menunggu di bawah pohon oak. Saking terharunya, supir bis tersebut menelpon surat kabar New York Post untuk menceritakan kisah indah tersebut. Kisah indah ini pun kemudian memberikan inspirasi bagi seorang penulis lagu yang kemudian melahirkan sebuah lagu terkenal. Februari 1973, lagu yang berjudul "Tie a Yellow Ribbon Round the Old Tree" langsung menjadi hits pada bulan April tahun 1973. Saya kembali kehilangan kata-kata. Kisah ini membuktikan masih ada cinta di dunia ini. Cinta yang mau menerima orang lain, cinta yang mau menerima pasangan, cinta yang tidak menuntut. Jika sobat online punya kisah yang mirip-mirip, yuk komen di bawah dan berikan semangat supaya video inspirasinya terus kami buat. Tetap semangat, salam Jos Gandos, jadilah pribadi yang top markotot. Uhuy, thank you.